pada udah tahu tentang yang namanya geoteknik? Pasti udah ya tahu dong. Tapi pada tahu nggak nih gimana sebenarnya perjalanan dari geoteknik itu sendiri sampai dia tuh tiba-tiba muncul gitu menjadi suatu bidang ilmu? Kalau kayak gitu kita coba bahas aja deh ya tentang gimana sih perjalanan dari geoteknik itu sendiri. Sebelum itu, kita coba mulai bahas dari pengertian geoteknik itu sendiri dulu. Nah, kalau kita coba cari pengertian geoteknik di KBBI yang ada di web, bakal muncul pengertian kayak gini nih. Geoteknik adalah penerapan asas teknik secara ilmiah dalam memperoleh, menafsirkan, dan menggunakan pengetahuan tentang kerak bumi untuk penyelesaian permasalahan teknik sipil. Bingung gak nih teman-teman kalau baca dari KBBI langsung? Kalau masih ada yang bingung, izinin aku deh untuk bisa coba ngasih pengertian dari geoteknik itu sendiri menurut pandangan aku, dan coba nafsirin juga nih dari pengertian yang ada dari KBBI tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri, geoteknik itu tuh merupakan suatu cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang buminya tuh secara langsung. Dia tuh mempelajari tentang tanah, tentang batuan, dan mempelajari juga gimana sih sebenarnya sifat dan perilaku dari tanah maupun batuan saat mereka tuh dapat beban dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Gitu. Gimana? Kebayang nggak? Kalau masih belum kebayang mah ya, simpelnya mah geoteknik teh yang ngurusin pondasi rumah kalian supaya rumah kalian gak roboh, supaya nggak tenggelam sama tanah gitu ya. Terus juga yang ngurusin supaya lereng-lereng teh nggak longsor, yang ngurusin juga terowongan-terowongan tuh kayak misalkan Cisumdawu supaya itu teh nggak roboh gitu teh orang-orang geoteknik gitu simpelnya sama teman-teman. Intinya mah yang berbau-bau tanah pokoknya malah. Nah, terus siapa nih sebenarnya yang ngide untuk munculin geoteknik itu sendiri? Nah, geoteknik tuh nggak tiba-tiba muncul tuh, nggak kayak cintaku padamu yang tiba-tiba muncul. Anjay, cringe. Lanjut. Jadi ilmu geoteknik tuh dia muncul menurut aku melalui proses yang benar-benar panjang banget gitu teman-teman. Dimana berawalnya sendiri tuh dari peradaban manusia itu ada gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman coba baca bukunya dari Dr. Punmia ini, yang judulnya Soil Mechanics and Foundation ini, di chapter pertama nih, Dr. Punmia cukup bisa ngejelasin secara jelas dan juga terstruktur gimana sih sebenarnya geoteknik ini tuh dia bisa muncul gitu. Perkembangannya kayak gimana dan siapa aja yang berkontribusi di dalamnya gitu. Nah, kita coba fokus dulu ke tentang perkembangan tanahnya dulu ya, dimana kita juga bisa mengenal itu sebagai mekanika tanah atau soil mechanic gitu. Yang kalau kata Bapak Terzaghi di tahun 1948, beliau ngasih tahu bahwasanya mekanika tanah itu adalah berupa aplikasi dari hukum mekanika dan hidrologi ke permasalahan engineer yang berkaitan dengan sedimen dan partikel padat lainnya yang terakumulasikan menjadi satu yang dihasilkan dari pengikisan batuan maupun campuran bahan-bahan organik. Tapi makin kesini tuh pengertian dari geoteknik itu tuh semakin luas dan makin bermacam-macam variasinya gitu, tergantung dari kebutuhan konstruksi itu tersendiri gitu. Nah, aku coba bantu ringkasin deh ya, gimana perjalanan sampai bisa nih ilmu geoteknik itu tuh dia muncul gitu. Jadi semuanya itu berawal dari negara api menyerang. Anjay. Skip. Jadi semua itu sebenarnya berawal dari semenjak manusia itu membangun suatu peradaban dan mereka tuh masih memanfaatkan tanah asli sebagai pondasi dari rumah mereka gitu. Jadi tanah langsung dinding dia tuh biasanya. Nggak kayak sekarang yang ada batu kali atau pondasi bor, mereka nggak ada gitu. Dan dimana hal ini tuh bakal terus berkembang gitu secara trial dan error bergenerasi-generasi kemudian yang selanjutnya menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya itu empiris. Nah, diketahui juga penggunaan dari pondasi kayak pondasi dalam gitu, itu tuh muncul sekitaran tahun 2000 sebelum Masehi itu, di mana orang-orang Mesir kuno dulu mereka menggunakan balok limestone yang bentuknya tuh dibuat kayak tabung dan tengahnya tuh dilubangin dan dikasih kayak pengisi gitu. Oke, kita coba pindah nih dari Mesir. Katanya ada nih struktur terhebat sepanjang masa yang namanya itu Hanging Garden yang dibangun sama Raja Babilonia kuno yang namanya tuh Nebuchadnezzar. Itu pokoknya mah ya. Itu tuh merupakan suatu dinding penahan tanah yang masif banget dan dimana kita tahu bahwasanya untuk mendesain suatu dinding penahan tanah tuh kita butuh banget pengetahuan tentang tegangan tanah horizontal gitu. Nah, itu tuh mereka dapatkan melalui berdasarkan juga dari pengetahuan-pengetahuan empiris tadi gitu. Dan bayangin, dulu belum ada nih kayak Plaxis,
GeoStudio, Geo5, itu tuh belum ada tuh. Lalu kita coba pindah lagi nih ke Roman Empire, di mana mereka tuh memberikan beberapa literatur yang ternyata dapat disimpulkan bahwasanya pada saat itu mereka cukup memperhatikan sifat-sifat tanah dan stabilitas suatu pondasi itu, gitu. Nah, bangsa Romawi ini tuh mereka punya seorang insinyur yang hebat gitu, yang namanya Vitruvius gitu. Dia ini membuat 10 buku yang salah satunya tuh ngebahas tentang stabilitas bangunan nih. Ada kutipannya di buku itu yang kayak gini nih. Perhatian paling besar harus diperhatikan pada struktur bawah, karena kerusakan terbesar bisa terjadi pada tanah yang berada di sekitar pondasinya. Berat tanah tersebut tidak bisa dipertahankan saat musim panas menyusut dan mengembang saat musim dingin, karena menyerap air yang mengakibatkan berat dari pengembangan tanah itu akan mendorong keluar ke arah dinding penahan tanahnya. Tuh, orang Romawi aja zaman dulu tuh mereka udah concern banget tuh tentang kembang susut yang terjadi di tanah-tanah ekspansif. Masa kita di zaman sekarang masih bodo amat tentang tanah ekspansif dan masih udah pakai ini aja, aman, biasanya juga pakai ini aman, gitu. Nah, beliau tuh merekomendasikan nih sebenarnya untuk tanah-tanah yang gembur gitu dan berawa juga, dia tuh bisa digunakan pondasi-pondasi tiang pancang gitu, yang diantara celah dari tiang-tiangnya itu diisi sama areng gitu. Oke, sekarang kita ke India. Di sana ada Mansar, Mayatama, Visvakarma, Agastya, Mandana, dan lain-lain. Mereka nih pada nulis yang salah satunya itu tentang aturan-aturan konstruksi ini. Nah, salah satunya ada Silpa Sastra yang ditulis kisaran abad ke-6-an gitu. Di buku ini, Mansar tuh coba nganjurin untuk ngelakuin yang namanya pemadatan tanah sama sapi ataupun sama lembu gitu, dan melakukan yang namanya itu dewa tering gitu. Gak aneh kan ya sama dengan sekarang teman-teman, bahwasanya di YouTube sering kali melihat engineer-engineer perindapan yang mondar-mandir karena pendahulu-pendahulunya aja otaknya emang udah encer-encer gitu. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Nah, kisaran tahun 400 sampai ke 600-an mulai banyak nih bangunan-bangunan yang cukup masif dan besar gitu. Nah, mereka ini menghadapi permasalahan yang mungkin sama gitu, yaitu tentang penurunan gitu, dimana penurunan ini bakal terlihat sekali saat waktu-waktunya itu udah lama gitu, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali gitu. Nah, ini tuh terjadi juga di beberapa katedral-katedral atau gereja-gereja yang cukup besar. Salah satu contohnya juga mungkin yang bisa kita lihat secara langsung adalah Menara Pisa gitu. Itu disebabkan oleh different settlement yang cukup tinggi gitu. Dan kerennya masih bisa bertahan sampai sekarang gitu, walaupun emang ada rekayasa-rekayasa di baliknya. Nah, kita coba ke India nih ya, bahwasanya ada bangunan tuh di sana yang namanya Taj Mahal gitu ya, yang mungkin emang mahal gitu ya. Nah, dia nih katanya mempunyai suatu permasalahan yang cukup unik nih, karena posisinya dia tuh dekat sama sungai. Beberapa area itu tuh menggunakan pondasi-pondasi yang berupa pondasi sumuran silinder gitu. Terus kita pindah nih ke Eropa, di mana sekitaran tahun 1661, Prancis tuh mulai gempar-gemparnya nih, ngelakuin konstruksi-konstruksi yang untuk publik yang secara masif gitu. Dan di akhir kisaran abad 17 ini gitu, para engineer dari militer Prancis, mereka berkontribusi nih untuk ngasih data-data empiris yang mereka udah dapat perihal tekanan tanah yang ada pada dinding penahan tanah itu sendiri. Nah, akhirnya di tahun 1715, akhirnya Prancis ini dia ngebuat departemen jalan dan jembatannya. Nah, di tahun 1747, École des Ponts et Chaussées. ini tuh dimulai gitu. Dan kontribusi terbesar tentang tanah ini, dia tuh mulai muncul besar banget ketika Pak Coulomb di tahun 1776 dari Prancis gitu. Dia mengeluarkan teori tentang tekanan tanah gitu di sini. Dimana tekanan geser tanah ini tuh terdiri dari dua komponen, yaitu ada nilai kohesi, sudut geser dalam. Terus selanjutnya ada Pak Poncelet pada awal sekitaran abad 19-an. Mencoba memperluas teori Pak Coulomb nih. Jadi dengan ngasih metode grafis untuk nentuin besarnya tekanan tanah yang ada di dinding gitu. Nah, di tahun 1866, Pak Kuhlmann gitu coba ngerumusin teori Coulomb-Poncelet dalam bentuk geometri gitu untuk membantu lebih mudah gitu untuk penerapan teori-teori tersebut, dan dikembangkan lagi nih sama Barebhan gitu di tahun 1871. Pak Weyranch juga bantu ngembangin di tahun 1878
gitu. Nah, hukum Darcy yang dikeluarin kisaran tahun 1856 ini tentang aliran air tanah gitu, dia pun ikut mengembangkan teori tentang tekanan tanah ini gitu. Terus di tahun 1857, Pak Rankine juga dia ikut menyempurnakan nih teori ini dengan bagaimana menghitung fondasi yang aman. Terus 1885, Pak Huysmans ngasih teorinya nih tentang gimana sih sebenarnya distribusi tegangan di bawah permukaan suatu beban. Terus tahun 1871, Moore ngasih representasi berupa grafis untuk mengetahui tegangan di suatu titik, yang selanjutnya tuh kita kenal sama teori Moore Column gitu. Karena ini adalah pengembangan dari teori kolom yang dikembangkan lagi sama Moore, sehingga kita juga mengenal yang namanya Moore Circle. Nah, dan di awal abad-abad 20, sifat tanah tuh mulai dipahami dengan keluarnya karya dari Bapak Edinburgh gitu, yang merupakan seorang ilmuwan dari tanah Swedia gitu, yang sekaligus juga dia seorang komisi geoteknik pemerintah Swedia. Keren ya. Yang kebetulan pada saat itu juga komisi ini dipimpin sama Dr. Fellinius. Tahun 1911 ini Edinburgh tuh dia membagikan gimana sih sebenarnya tingkatan konsistensi tanah lempung berdasarkan kadar airnya gitu. Karena konsistensi tanah lempung itu tuh sangat terpengaruh sekali kan pada akhirnya akibat dari kadar airnya itu sendiri. Lalu untuk kuat geser pasir disempurnakan nih oleh Cray pada tahun 1918 dari Jerman. Terzaghi nih dan Casagrande di Amerika, berdasarkan teori dari Prancis yang dikemukakan oleh Leguy pada tahun 1885. Lalu Resal juga nih di tahun 1910 dan Bell pada tahun 1915, dia juga ikut memperluas teori Rankine yang tadinya hanya bisa digunakan pada tanah-tanah berpasir gitu. Karena ya mungkin kita juga mengenal bahwasanya teori Rankine awalnya itu hanya bisa digunakan tanah-tanah yang berpasir gitu. Di sana pada akhirnya juga bisa disempurnakan, dihubungkan juga untuk menyertakan nilai kohesi di dalamnya gitu. Terus akhirnya di tahun 1916, Peterson dan Hultin membuat teori stabilitas geser nih berdasarkan bentuk lingkaran gitu. Dan metode ini tuh dikembangkan sama Bapak Fellinius nih di tahun 1926. Yang akhirnya metode ini dikenal sama kita semua sebagai metode Fellinius untuk analisis kestabilan dari suatu lereng gitu. Di tahun 1920, L. Pradit ngasih teorinya nih mengenai plastis equilibrium berdasarkan variasi teori daya dukung kayak metode Terzaghi, Meyerhof, dan lain-lainnya gitu. Terus di tahun 1923, Pak Terzaghi ini coba nge-publish nih teorinya tentang konsolidasi satu dimensi. Dan sebutannya mekanika tanah atau soil mekanik. Pertama tuh disebutkan oleh beliau di tahun 1925-nya ini di bukunya yang berjudul Erbaumechanik. Bapak Terzaghi juga ngasih kontribusi yang sangat-sangat besar ke dalam pengembangan teori ini tuh lebih jauh lagi gitu. Yang akhirnya Pak Terzaghi ini dikenal juga sebagai Father of Soil Mechanics. Bapak kita semua, anjay. Dan sejak dimulainya dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, teori-teori tentang tanah ini semakin berkembang dengan cepat yang dilakukan sama ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia gitu. Gimana? Lumayan panjang ya sebenarnya ceritanya. Capek juga yang mungkin mendengarin. Karena bisa dibilang geoteknik ini tuh salah satu cabang ilmu yang tergolong muda lah dibanding cabang-cabang ilmu lainnya yang ada di teknik sipil, dibanding saudara-saudaranya gitu. Jadi gitu teman-teman, gimana cerita yang disampaikan sama Bunia dan kawan-kawannya di bukunya tentang sejarah terkhususkannya untuk mekanika tanah. Gitu aja pokoknya teman-teman untuk video kali ini. Setidaknya teman-teman bisa jadi tahu nih ya perjalanan dari suatu ilmu tuh bisa muncul tuh kayak gimana gitu. Kayak biasa kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh banget ya teman-teman like, share, dan kalau mau ada yang didiskusiin kayak biasa sikat langsung di kolom komentar. Sekian aja, salam sipil.